Selamat datang di keseharian ibu rumah tangga. Hai guys, assalamualaikum. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Wit itu bakal share kegiatan Wit di pagi hari ya mami. Jadi hari ini tuh kegiatannya pagi-pagi banget. Ini tuh sekitar jam 5-an gitu masih. Tapi Wit udah bangun. Nah, ini mumpung bapak suami dan anak-anak masih pada tidur, jadi Wit itu mau beres-beres dulu. Nah, di video ini juga nggak ada kegiatan Wit masak-masak. Jadi di sini tuh cuma full beres-beres rumah aja. Mulai dari nyapu, terus ngepel, terus bersihin kamar mandi. Pokoknya semuanya dikerjain ya mami, termasuk nyuci juga. Ya sebagai seorang ibu pekerjaan memang gak pernah ada habisnya ya mami ya. Setiap hari itu aja yang diulang-ulang. Tapi aku harap semoga mami-mami di sini gak pernah bosan untuk nonton videonya aku. Untuk yang baru pertama kali ketemu sama videonya aku ucapin hai, assalamualaikum, salam kenal mami semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Widya. Aku seorang ibu dengan 2 orang anak. Aku ini berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Iya, kenapa aku bilang profesi? Karena menurut aku sebagai seorang ibu itu adalah sebuah profesi guys. Iya betul, profesi tanpa gaji. Sekalipun tanpa gaji, jangan salah ya sayang ya. Sebagai seorang ibu kita butuh benar-benar banyak skill. Bukan cuma skill yang biasa, tapi skill yang luar biasa. Dan seorang ibu itu wajib serba bisa semuanya. Setuju nggak mams? Jadi para ibu rumah tangga, mari sini mama mau ngomong. Jangan pernah mau diremehkan mentang-mentang kita seorang ibu rumah tangga ya guys. Karena untuk mengurus rumah tangga itu juga membutuhkan keterampilan dan juga skill yang luar biasa. So, para mama di dunia, kalau ada yang meremehkan kamu, mentang-mentang kamu seorang ibu rumah tangga yang hanya bekerja di rumah aja, kalau ada yang meremehkan, sikat mas, sikat. Karena apa? Sebuah rumah tangga tanpa seorang ibu rumah tangga, bagaikan sebuah tubuh tanpa jantung ya mams. Ada yang setuju? Mari kita lanjut. Nah, jadi di sini tuh tadi Wit udah selesai nyapu-nyapu ya mami. Setelah selesai nyapu-nyapu, ini Wit langsung beralih ke dapur. Jadi ini di meja makan ini tuh sebenarnya ini tuh meja makan ya mami, tapi jadi tempat untuk segala-galanya. Jadi ini tuh menjadi meja multifungsi gitu ya mami ya, tempat naruh ini itu segala macem. Pokoknya kalau di rumah itu ada meja udah pasti jadi tempat naruh semuanya. Tempat naruh pajangan, tempat naruh tempat beras, tempat naruh tempat lauk, semuanya di sini. Jadi meja makan juga, jadi meja tempat naruh obat segala macem, pokoknya tuh ada di sini. Jadi nggak tahu ya dalam sehari tuh Wit bisa ngerapiin meja ini tuh berapa kali. Karena kan memang paling enak ya mami naruh apa-apa tuh di meja gitu ya. Nah di sini tuh Wit juga sekalian ya mami beresin ini mejanya karena memang berantakan banget. Di situ tuh tadi ada obat lah, ada kunci, ada pajangan lah semuanya. Pokoknya dari situ ada tripodnya Wit yang entah berapa biji ada terpajang di situ semua. Ya memang seperti biasanya selalu seberantakan itu mami. Dan setelah selesai diberesin di sini Wit juga langsung beralih ke tugas lain. Jadi tugasnya di sini adalah cucian piring yang seabrak-abrak iya. Tadi malam itu Wit benar-benar udah capek mami, jadi Wit itu tinggalin aja tidur. Pokoknya Wit gak mau terlalu maksain deh sekarang-sekarang ya mami ya. Karena memang di usia sekarang juga udah mulai terasa gampang capek. Apalagi juga Wit itu punya bayi, punya balita juga yang jaraknya itu berdekatan. Jadi kalau misalnya Wit paksain semua, Wit takut Wit yang drop. Nanti yang ada malah semuanya jadi lebih berantakan lagi ya kan. Jadi ibu-ibu ya kalau misalnya kita udah capek banget jangan dipaksain banget, utamakan kesehatan karena kalau kita udah sakit udah deh satu rumah yang ada ikutan sakit semua. Karena kalau kita yang udah sakit udah deh pokoknya gak bakal ada yang terurus ya di rumah. Hari ini tuh cucian piring Wit banyak banget mami karena hampir semuanya tuh turun dari situ. Karena memang di rumah Wit ini tuh piring, gelas, dan juga sendok dan lain-lain itu gak terlalu banyak ya mami. Jadi kalau sehari aja gak nyuci piring itu udah penuh sekali sayang. Kenapa Wit itu gak beli banyak piring, gak beli banyak gelas, mangkok, dan lain-lain ya. Karena rumah Wit itu kecil ya mams. Maklum lah mami cuma rumah sederhana. Jadi kalau misalnya Wit beli banyak-banyak perabotan, Wit bingung mau ditaruh di mana mami. Dan Wit itu juga termasuk orang yang gak suka terlalu banyak barang. Wit itu suka banget sama sesuatu yang serba minimalis ya mami ya. Jadi Wit itu setiap mau beli barang pasti usahakan beli barang itu yang minimalis. Karena semakin banyak barang, Wit itu ngerasa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk ngeberesinnya ya kan mami. Jadi setiap benda yang kita punya itu kan wajib kita urus, wajib kita rawat dan wajib kita bersihkan kan. Semakin banyak barang yang kita punya, Wit itu kayak ngerasa makin sumpek gitu loh. Dan pekerjaan Wit rasanya jadi kayak tambah banyak dan tambah capek aja. Jadi Wit itu selalu berusaha untuk hidup minimalis seminimalis-minimalisnya. Pokoknya kalau bisa diminimalin deh barang-barang. Dan kalau barang-barang yang udah gak kepake biasanya itu Wit selalu usahain untuk sortir dan buang-buangin.
Pokoknya sebisa mungkin apa yang ada di dalam rumah itu yang benar-benar kita gunakan ya mami, karena nggak tahu kenapa ya Wit nggak suka gitu ya terlalu banyak barang, rasanya tuh kayak sumpek aja gitu. Makanya kalau udah punya piring selusin, mangkok selusin, sendok selusin, gelas selusin, udah cukup, udah. Pokoknya jangan beli-beli lagi karena nggak ada tempat juga. Karena rumah ini kan bukan rumah yang besar ya mami, jadi harus menyesuaikan, perabotannya juga nggak boleh banyak-banyak dan nggak boleh besar-besar. Sebenarnya Wit itu seneng sih kalau ngelihat orang rumahnya tuh banyak perabotan ya mami, tapi kalau untuk di rumah Wit sendiri kayak risih aja gitu loh, terlalu banyak barang, nggak suka aja gitu Witnya. Gak tahu kenapa, ada nggak sih yang samaan kayak Wit dia gini. Setelah selesai nyuci piring yang ekstra banyak tadi mami, di sini tuh lanjut Wit untuk bersihin ini sinknya, karena sink ini tuh kalau nggak dibersihkan rasanya kayak geli gitu ya mami. Ini tuh kan tempat menyuci segalanya ya, sayur-sayuran dicucinya di sini, buah dicucinya di sini, terus juga piring dicucinya di sini. Kalau misalnya dalam sehari nggak dibersihkan, Wit itu kayak geli gitu. Kalau sink ini tuh paling penting deh pokoknya. Pokoknya Wit itu tipe yang kamar mandi dan juga dapur itu harus lebih rapi daripada ruang tamu. Kalau ruang tamu Wit biasanya itu lebih berantakan mami, karena apa, dipenuhi sama mainan anak. Walaupun Wit udah rapihin, tetap aja dalam sehari nggak tahu deh tuh berapa kali lagi berantakannya. Setelah selesai tadi nyuciin piring, terus juga bersihin sink, di sini Wit langsung ngepel ya mami ya. Jadi di sini itu kalau nggak dipel takutnya nanti kotor gitu ya. Terus kalau kakak Meme dan Koko Stefan udah bangun, jadinya tuh Witnya susah untuk ngepel lagi, takutnya nanti mereka nginjek-nginjek ini, takut malah jatuh gitu anak-anak kan. Karena sering banget Koko Stefan tuh kalau misalnya Wit lagi ngepel terus dia tiba-tiba jalan ke depan merangkak gitu mami, tiba-tiba dianya kepleset dan malah kejedot, itu kan kasihan banget kan. Kakak Meme juga gitu, walaupun dia udah gede, kadang-kadang dia tuh suka banget ngebuntutin mamanya, tiba-tiba dia lari aja, padahal Wit udah bilang hati-hati ya nak, jalannya licin. Iya mama iya, tahu-tahu dia jatuh gitu. Makanya sebisa mungkin sebelum anak-anak bangun Wit usahain untuk ngepel dulu. Setelah selesai tadi ngepel mami, di sini Wit lanjut untuk ngangkatin cucian yang udah Wit cuci tadi. Tapi tadi tuh nggak aku videoin ya mami, karena aku tuh tadi lupa untuk ngevideoin. Hari ini cucian Wit banyak sekali mami, jadi ada 2 kali putaran gitu. Nah itu putaran pertama sudah selesai, Wit langsung masukin lagi nih baju-baju kotornya ke dalam mesin cuci supaya langsung dikerjain gitu ya. Jadi nanti bapak suami dan anak-anak bangun semuanya udah beres deh, Wit tinggal masak, tinggal ke tukang sayur terus tinggal masak. Seneng kan kalau pagi-pagi pekerjaan udah beres semua. Kalau mami-mami gimana nih, apakah sama kayak Wit harus ngeburu semuanya sebelum anak-anak pada bangun? Pokoknya setelah menjadi seorang ibu baru terasa ya mami ya, yang namanya rempongnya seorang ibu rumah tangga pagi-pagi. Pokoknya pagi itu adalah hari tersibuk kita para emak-emak ya kan mams. Kalau bisa semuanya selesai sebelum anak dan bapak suami bangun ya enggak. Setelah mereka bangun nanti tinggal mandiin anak-anak, terus masak ya kan, nyuapin anak-anak. Jadi pekerjaan tuh jadi lebih enteng. Nah kalau pekerjaannya lebih cepat selesai, jadi kitanya bisa cepat istirahat juga kan mami. Apalagi kayak kita konten kreator, pasti sebisa mungkin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kan mams. Kalau misalnya pekerjaan kita cepat selesai, pagi-pagi udah selesai, terus siang kita udah beres, nah biasanya waktu lenggangnya anak tidur kita bisa manfaatkan untuk istirahat tidur juga, atau bisa dimanfaatkan untuk ngedit video, bener nggak mams? Aduh mohon maaf ya mami ya kalau misalnya di sini itu ngomongnya Wit itu jadi belibet banget, karena ya memang gitu deh, saking banyak yang mau diomongin jadi Wit itu belibet ngomongnya. Setelah selesai semuanya, di sini Wit terakhir ya mami ya. Di sini itu Wit bersihkan kamar mandi dulu ya, WC dan juga kamar mandi mau disikat-sikatin dulu. Jadi mami di sini tuh Wit itu bersihin kamar mandi juga nggak setiap hari, cuma 2 hari sekali, karena males aja gitu ya kalau setiap hari. Cuma kalau nyikatin lantainya iya sih setiap hari, cuma ya gitulah, pokoknya dibersihkan semuanya sampai dinding-dinding itu tuh cuma 2 hari sekali. Wit itu kalau tiap hari rasanya capek banget gitu ya, jadi 2 hari sekali aja rasanya udah cukup. Alhamdulillah ya mami ya, ini tuh udah mau sampai aja kita di akhir video. Nggak berasa banget dari tadi Wit ngoceh, tahu-tahu udah hampir 10 menit aja. Ini udah 9 menit lewat 22 menit. Oh ya, dari tadi aku ngomong sampai sekarang lupa nanyain kabar mami-mami semua. Gimana nih mami-mami semua kabarnya? Semoga mami-mami semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berlimpah rezekinya ya mams. Amin Allahumma amin. Nah jadi setelah selesai semuanya ya mami, di sini tuh Wit langsung bersihkan juga ember dan juga gayungnya supaya bersih gitu ya.
Nah ini juga Wit itu agak-agak males nih mami, nggak tiap hari nih bersihin ember. Pokoknya setelah selesai beresin kamar mandi baru deh langsung dibersihkan tuh ya gayung sama embernya. Pokoknya 2 hari sekali, maksimal 3 hari sekali baru dibersihkan ini ember. Nggak berasa ya mami, Masya Allah ini tuh kita udah mau sampai aja di akhir video. Kurang dan lebihnya Wit mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya ada kritik dan saran tolong disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye mami semua. Assalamualaikum.